Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya ya. Hari ini kita akan berbagi resep mochi singkong. Karena singkong bermanfaat dalam pencegahan stunting, kita juga akan membahas sedikit nih tentang stunting. Yuk kita mulai. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu stunting? Stunting atau kerdil adalah masalah gizi kronis yang disebabkan karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Jadi kira-kira kenapa sih stunting bisa terjadi? Ada banyak penyebab. Yang pertama bisa disebabkan karena pengetahuan ibu akan pentingnya gizi selama hamil dan sebelum hamil masih kurang. Kemudian yang kedua yaitu akses masyarakat ke makanan yang bergizi masih sulit karena harganya masih mahal. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kehamilan, yaitu sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Kemudian yang keempat yaitu karena sanitasi, yaitu kurangnya akses ke air bersih dan juga sanitasi yang masih buruk. Wah, bagaimana ya kita bisa mencegah stunting? Terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, yaitu dengan memperbaiki sanitasi, dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan juga meningkatkan kebersihan. Yang kedua, yaitu cukupi gizi pada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan dan MPASI pada anak usia 6-24 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu lengkapi imunisasi, terutama imunisasi dasar pada anak. Yang keempat yaitu pola asuh dengan praktik pemberian makanan yang baik. Nah, saat ini ternyata di Kelurahan Sidoharjo Gunung Kidul telah ada program namanya Ceting Mbah Salimah, cegah stunting dengan menanam sayur dan buah di pekarangan rumah. Ini merupakan program untuk meningkatkan nutrisi anak yang ada di Kelurahan Sidoharjo guna mencegah stunting. Aku jadi penasaran tanaman pangan apa aja sih yang dapat mencegah stunting? Ternyata berdasarkan literatur yang aku baca, terdapat tanaman pangan yang bermanfaat mencegah stunting, yaitu daun kelor, daun bayam, singkong, dan juga jagung. Singkong memiliki beberapa keistimewaan, yaitu mudah didapatkan, harganya terjangkau, dan dapat ditanam di sekitar rumah. Jadi, aku tertarik untuk berbagi resep yang mudah dan juga enak dari singkong, yaitu mochi singkong. Yuk kita simak resepnya. Oke, pertama-tama kita persiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Pertama, kita membutuhkan singkong kukus yang telah dihaluskan sebanyak 250 gram. Aku menggunakan ulekan yang dilapisi plastik agar rasa singkong tidak berubah. Kita juga membutuhkan tepung tapioka 100 gram atau 7 sendok makan, 1 sachet denkau yang dilarutkan dengan 100 ml air hangat. Kemudian kita juga membutuhkan gula halus 3 sendok makan, setengah sendok teh vanili, dan sejumput garam. Apabila diinginkan, kita juga dapat menggunakan pewarna makanan. Untuk isi dari mochi, kita bisa menggunakan meses atau gula jawa. Jangan lupa minyak untuk mengolesi alas dari kukusan agar tidak lengket. Untuk bahan baluran mochi, aku menggunakan tapioka yang sudah disangrai, setengah sendok teh vanili, dan 2 sendok makan gula halus. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan mochi singkong. Pertama, campurkan singkong kukus yang telah dihaluskan, tepung tapioka, vanili, gula, dan garam, kemudian aduk hingga rata menggunakan sendok atau bisa juga menggunakan tangan. Selanjutnya, tuang susu sedikit demi sedikit, kemudian uleni adonan. Kita menuang susu sedikit demi sedikit agar adonan tidak terlalu lembek.
adonan kita uleni sampai tidak lengket dan bisa dipulung. Ini adalah contoh adonan yang sudah jadi. Adonan tampak tidak lengket dan sekilas mirip dengan adonan roti. Selanjutnya, jika ingin adonannya berwarna, bisa menggunakan pewarna makanan. Di sini aku menggunakan 2 tetes pewarna makanan pink supaya jadinya pink pastel. Setelah itu bisa diuleni hingga warnanya merata. Setelah warnanya sudah merata, maka kita bisa membagi adonan sama besar, kemudian dipipihkan, diisi dengan isian yaitu meses atau bisa juga dengan gula jawa, kemudian ditutup dan dibulatkan. Lanjutkan terus hingga adonannya habis. Ini adalah adonan mochi yang terakhir. Kali ini aku memang sengaja untuk membuat ukuran mochi tidak sama besar untuk menjadi patokan ukuran mochi untuk anak kecil. Apabila adonan telah habis, kita bisa mempersiapkan untuk mengukus. Tata mochi di kukusan yang telah dioleskan dengan minyak. Berikan jarak karena mochi dapat mengembang ketika dikukus. Jangan lupa untuk memberikan alas pada tutup kukusan agar cairan atau uap air tidak tumpah ke permukaan mochi. Setelah mochi sudah matang, kita bisa balurkan dengan tapioka yang sudah disangrai atau bisa juga dengan wijen. Lakukan hingga mochinya habis. Kemudian selesai, mochi siap dihidangkan. Mochi ini punya tekstur yang lembut dan juga chewy, sehingga anak-anak pasti suka, apalagi dalamnya coklat yang lumer. Selamat mencoba, semoga berkenan.